Mereka itu ya manusia biasa kayak kita-kita semua, tidak setiap saat mereka harus tampil dingin, mendelik, marah-marah, atau dramatik pakai teriak-teriak penuh emosi. Selamat datang di review film dan serial. Di episode ini kita akan mengulas sebuah serial yang baru saja muncul tayang streaming di aplikasi platform streaming video. Dan judulnya adalah Serigala Terakhir, yang berkisah tentang lika-liku dunia mafia di Indonesia. Serial ini merupakan spin-off atau sequel atau kelanjutan dari film Serigala Terakhir yang dirilis pada tahun 2009. Dan dulu kalau di film tokohnya diperankan oleh Vino G. Bastian, maka di versi serial pemeran utamanya adalah sang pemeran Gundala, yaitu Abimana Arya Satya, di mana Abimana ini berperan sebagai Alex yang setelah 10 tahun di penjara karena suatu perbuatan kriminal pada masa lalu, dia kemudian dibebaskan. Dan kegiatan pertamanya setelah bebas dari penjara adalah mencari temannya yang bernama Aryati, yang namanya kayak tokoh-tokoh film drama Indonesia zaman dulu, tahun 70-an dan 60-an, namanya masih Aryati. Dalam pencarian akan Aryati, dia ditemui oleh geng lamanya yang berusaha mengajak dia kembali. Tapi Alex sudah bertekad dia tidak akan kembali menerjuni dunia gelap itu, dan lebih baik bekerja sebagai orang biasa. Dan dia kemudian bekerja sebagai buruh angkat junjung di pasar. Serigala Terakhir versi serial tayang perdana tanggal 25 September tahun 2020. Dibuat atau di-create oleh Tommy Dewo yang sekaligus menyutradarai ke-8 episode dan juga sekaligus dia menjadi penulis skenario. Meskipun begitu, ada beberapa penulis lain yang terlibat di sini seperti Anggoro Saronto dan juga Titin Watimena. Upi Avianto, kreator asli Serigala Terakhir versi film yang rilis tahun 2009 dan waktu itu dibintangi oleh Vino G. Bastian, ikut juga bertindak sebagai penulis. Tema mafia yang dipaparkan di sini sangat menarik karena urusan dunia satu ini relatif jarang dibahas di dunia sinema Indonesia, baik berupa film maupun berupa serial TV atau serial web seperti ini. Akting para pemain cukup lumayan, terutama Rivaldo yang berperan sebagai salah satu gangster mafia. Ada beberapa catatan, yaitu terutama bahwa penggambaran dunia mafia masih terlalu dangkal alias kurang lengkap. Kalau kita membaca novel-novel mafia seperti karya Mario Puzo, saya selalu mereferensi Mario Puzo setiap kali berkaitan dengan cerita mafia, kita akan melihat bahwa dunia mafia tidaklah monodimensional itu. Di Serigala Terakhir yang dibahas hanya dunia mafia dari segi gangsternya atau tukang pukulnya atau orang-orang yang berkelahi di jalanan. Kalau kita melihat atau membaca novel-novel karya Mario Puzo atau menonton serial atau film mafia yang lebih lengkap, seperti kita harus mereferensi The Godfather karya Francis Ford Coppola, atau serial Breaking Bad dan juga The Sopranos, serta prequel dari Breaking Bad yaitu Better Call Saul, di mana di situ dunia mafia hadir sangat lengkap. Maka kita akan tahu bahwa dunia mafia tidaklah sesimpel itu. Mafia itu isinya tidak hanya gangster tok. Dan di sini juga dicantumkan alur cerita ketika seorang anggota mafia, yaitu Alex, ingin keluar.
Apa yang terjadi pada seorang anggota mafia yang ingin keluar, ingin pensiun lalu menjalani kehidupan biasa? Untuk ini para penulisnya harus nonton The Sopranos, di mana di situ ada satu tokoh anggota mafia keluarga Soprano dan Dimeo, yaitu Eugene Pontecorvo. Dia dikisahkan ingin keluar dari dunia mafia karena mendapatkan warisan senilai 2 juta dolar Amerika yang membuatnya langsung menjadi orang kaya, sehingga dia tidak perlu lagi uang dari mafia untuk menghidupi keluarganya. Apa yang terjadi pada Eugene ketika dia mengungkapkan ide itu atau permohonan itu pada atasannya, yaitu Tony Soprano? Para penulis skenario Serigala Terakhir bisa mencontoh apa yang ada di The Sopranos tentang orang yang berusaha keluar dari dunia mafia. Apakah itu memungkinkan? Kalau kita pegawai Telkom, pegawai dinas pendapatan daerah, pegawai atau guru, atau pegawai swasta, kita bisa saja meminta resign lalu keluar dari kantor atau perusahaan atau instansi kita. Tapi mungkinkah itu dilakukan untuk dunia mafia? Ini yang harus diriset oleh para penulis skenario Serigala Terakhir, sekaligus teman-teman yang berminat untuk atau punya passion untuk menulis seputar tema mafia. Kemudian ada satu lagi celah logika yang kurang tergarap, yaitu alasan bahwa Ariati tidak lagi berkontak dengan, tidak mau lagi dihubungi oleh Alex pada ujung episode pertama, yaitu bahwa katanya 10 tahun yang lalu Alex menghilang gak jelas sehingga dia marah, padahal dia sudah kadung punya anak perempuan. Kalau serial ini tayang 2020, maka 10 tahun sebelum serial ini tayang adalah 2010. Pada 2010, apakah masih mungkin seorang teman, kerabat, atau sahabat menghilang begitu saja? Apalagi ketika sang sahabat itu, sang teman itu, sang pacar itu disidang lalu divonis penjara selama 10 tahun. Mungkin pada awal-awalnya berita tentang si Alex akan hilang dari telinga Ariati. Tapi cepat atau lambat kabar bahwa Alex ditangkap, lalu disidang, lalu mendapatkan vonis 10 tahun, itu pasti akan terdengar juga oleh Ariati. Sehingga unsur cerita ini sangat mustahil terjadi untuk cerita yang bersetting tahun-tahun sekarang, tahun-tahun itu. Dan di sini digambarkan bahwa para gangster mafia itu kapanpun selalu tampil dingin, berkata-kata kasar, keji, nampak kejam, culas, jutek, dan setiap permasalahan selalu harus diselesaikan dengan adu jotos ala koreografi film action laga. Padahal kalau kita melihat tontonan atau membaca kisah mafia yang lebih komplit, kita akan tahu bahwa semua anggota mafia itu, baik dari level bos, wakil bos, para kapten, para manajer, sampai level gangster di tingkat jalanan, mereka itu ya manusia biasa kayak kita semua. Tidak setiap saat mereka harus tampil dingin, mendelik, marah-marah, atau dramatik pakai teriak-teriak penuh emosi. Fuck it, give me some. Not bad. Serigala Terakhir versi serial cukup baik sebagai sebuah series sinetron, web series, yang mana cerita seperti ini sangat jarang dihadirkan di dunia sinema, khususnya sinema televisi dan sinema web Indonesia. Namun yang perlu digarap lagi adalah soal detail, tema, dan logika cerita. Kita akan bertemu lagi di review film dan serial dengan film-film dan serial lain yang lebih yahut lagi. Jadi sampai ketemu.